Silakan menempati di tempat duduk paling depan dulu. Teman-teman sekalian. Biar kalau ada orang yang terlambat. Hah? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, lebih kencang. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita dong mukanya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nyanyinya lebih kencengan ya, habis ini ya. Terus kita mau ganti kata-kata di rumah Tuhan, diganti ke di dalam di mana? Epifani, that's right. So
kayak begini juga, seperti rumah. Oke, ready? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita di dalam Epifani. Di dalam Epifani lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam Epifani. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam Epifani. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta sekali. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam Epifani. Mari bersukacita semua. Mari bersukacita semua di dalam Epifani. Yeay. Saya mau menyapa lagi teman-teman yang baru datang. Boleh silakan duduk di depan. Mari Yohana, Om Budi Halim. Absensi. Ayo. Oke. Kita percaya ya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Dan berkat Tuhan itu walau nggak cuma yang besar, yang kecil seperti nafas setiap hari, di pagi hari kita bangun tidur dan really praising God for today, ya. Saya mau mengutip ini ada ayat dari, lupa ayatnya apa. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dia berkata, marilah kepadaku, Tuhan bilang, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Praise the Lord, ya. Jadi kita walaupun ada masalah dan berbeban berat, kita percaya kita mau serahkan di bawah salib kaki Yesus. Sebelumnya kita mau membuka persekutuan doa kita hari ini dengan tanda kemenangan kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang selalu sama berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus for your presence. Thank you Holy Spirit for your presence in each one of us today. Tuhan, kami mau membawa setiap hati kami yang haus lapar akan Engkau. Kami mau membawa setiap masalah beban kami Tuhan, yang kami gak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Apalah kami Tuhan tanpa-Mu. Kami mau serahkan keseluruhan acara persekutuan doa kami hari ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mau angkat lagu syukur ini untuk kasih setianya yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur ya buat Tuhan. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita nyatakan sekali lagi atas syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. padaku. Thank you Jesus. Kasih dan setia-Mu Yakini nih tak saudara-saudara, pernah layu di hidupku. lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Nyanyikan sekali lagi, lebih luas. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Naikkan pujian buat Tuhan, syukur buat Tuhan. Terima kasih, Terima kasih kasih Terima kasih atas syukur buat Kau bisa mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan atas kebaikan. Kau setia. Katakan haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini. Terima kasih atas cuaca yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas buat keluarga pekerjaan kami. kami. Terima kasih atas kesehatan kami. Terima kasih buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Betul Tuhan. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu atas teman-teman kami, atas keluarga kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang selalu ada dan nyata buat kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang setia, punya Bapa yang sungguh baik. Walaupun kami
melakukan kesalahan-kesalahan Tuhan, tapi Engkau selalu welcome kami dengan tangan-Mu yang welcome kami Tuhan. And we want to thank you for everything. Terima kasih Tuhan. Oke. Semuanya sudah merasa bersyukur? Ya, amin. Kita sekarang mau joget ya, ready buat joget? Apa masih mau bersyukur? Lagu syukur lah, joget ya. Ready buat joget? Bisa joget dangdut gak? Tangannya ke atas. Ini, ayo praktekin, singer praktekin. Iya. Boleh ya, ini olahraga dulu, olahraga kiri kanan gitu ya, pemanasan dulu boleh. Mau dipijitin. Iya pantat juga goyang-goyang ya. Siap ya, kita mau nyanyi ini dengan penuh semangat. Karena kita yakin Yesus kekasih jiwaku ya. Nah, sebelum nyanyi kita mau pakai tarik dulu suara kita ya. Coba singer kasih contoh, lay. Oke, ready? Ikutin ya. Sambil joget dong, sambil joget buat Tuhan. Yang nggak joget saya tunjuk ke sini ya. Sekali lagi. Kiri, kanan. Ready? Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ayo jempolnya buat Tuhan. Padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, saya kurang orang buat joget di sebelah kiri makanan. Butuh dua volunteer boleh ya. Satu di kiri, satu di kanan. Sebelum ditunjuk, ayo. Satu dari sini. Colin. Yeay, sini kok. Asik. Satu lagi ayo dari sini. Ayo, satu lagi. Sebelum ditunjuk. Satu lagi, Cilulu. Come on. Yes, dapet. Puji Tuhan. Iya, kalau menari buat Tuhan, gak boleh malu-malu, harus 100%. Setuju? Amin, praise the Lord. Oke, jangan lupa sebelum nyanyi kita mau lay kayak tadi. Terus kemudian dancingnya ikutin dari sebelah sini dulu. Ya, terus udah gitu ya dari sini. Ikutin ya, nanti saya kasih tahu. So, pikirin mau kayak gimana gayanya boleh. Ya, oke, ready ya, lay ya. Lay. Yeay. Lay,
Yes, Yesus kekasih jiwaku. Percaya padamu karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan Semuanya dengan gendang. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang ya. Disayang Tuhan kan? Ya, katakan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi ya, semuanya disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Tangannya ke atas. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi ya. Gak capek kan? Sayang disayang lagi ya. Lagi. Hah? Enggak, capek udah. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Boleh lompat. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Apa yang ngos-ngos saya. Thank you ya Colin dan Cilulu. Gak sendirian, enak ada yang temenin. Oke, boleh duduk, boleh duduk. Boleh duduk. Boleh duduk dulu. Ya boleh minum dulu sebelum kita meloncat sekali lagi ya. Minum dulu deh. Masih ready buat loncat sekali lagi? Loncat sekali lagi? Capek. Oke, nggak loncat, berdiri aja ya, berdiri aja. Ya, kita mau nyatakan Tuhan itu kekuatan dan Mazmurku. Yo, berdiri. Tadi dikasih break sebentar. Aduh, abis ini sehat. Amin. Lebih kuat lagi kakinya. Amin. Ya, oke, kita mau nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yeay, Dia gunung batu. Dia gunung batu
dan keselamatanku. Katakan hanya pada hatimu. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan yes, 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 yes. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dari. kasih lagi ya Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, praise the Lord. Boleh duduk beneran sekarang. Ya. Puji Tuhan, bagaimana semuanya merasa lebih ceria lagi, lebih sehat lagi? Ya, capek-capek. Aduh, saya juga ngos-ngosan, tapi itu berkat luar biasa. Salib kita Tuhan Yesus yang memampukan kita. Amin. Ya, amin. Ya, betul sekali. Oke, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk sharing iman. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Kan pasti kita ada yang punya kesaksian. Nggak harus big, small things, semua kesaksian itu berarti buat teman-teman kita semua ya. Teman-teman yang di rumah juga pasti mau mendengarkan kesaksian iman ya, biar kita semua saling menguatkan. Mari saya undang 1 atau 2 orang yang mau kesaksian. Boleh? Siapa yang merasakan keajaiban dari Tuhan atau berkat dari Tuhan, boleh misalkan habis sembuh dari penyakit COVID misalkan, kan banyak yang baru sembuh. Boleh dong kita berbagi, kita pengen tahu gitu loh, jadi kita gak merasakan sendirian gitu. Aku sendirian berasanya cuma aku 2 kali udah COVID. Boleh dong. Oke, aku pancing aku dulu deh. Apa ya, aku mau ya tentang COVID ya, boleh. Udah 2 kali COVID, tapi itu dia pas aku dapet tahu tes itu COVID yang kedua, aku kayak, ternyata bisa ya COVID kedua kali. Aku pikir kalau udah COVID sekali ya at least lumayan aman untuk beberapa bulan ke depan atau setengah tahun ke depan. Tapi ternyata iya kena, karena waktu itu dari anak yang paling kecil dulu, iya betul, anak yang paling kecil dia bilang sore throat, terus anget badannya, terus akhirnya kita tes gitu, kita semua tes dan hasilnya positif kecuali
suami tercinta, dia tidak positif, itu praise the Lord banget. Padahal sebelum dapat hasil tes itu, kita tuh masih berpelukan, masih ya pokoknya serasa kita tuh tidak COVID gitu loh. Terus juga pas sudah tahu COVID, suami isolasi, tapi dia tuh tipenya yang nggak bisa melihat istri dan anak-anak gitu loh. Jadi walaupun disuruh, udah kamu jangan ke bawah-bawah, udah gitu. Kamu di dalam kamar aja kan enak, kan disiapin makanan semuanya. Dia bilang, iya tapi aku pengen cerita gitu kan. Pengen ya gitulah pokoknya ya, suami istri pengen apa? Dibelai. Pengen merasakan kasih gitu, kasih sayang. Terus kemudian dan padahal kita tuh nggak pakai masker gitu loh. Dan dia dibilang, udahlah ntar juga aku COVID temenin kalian semua. Ya aku bilang jangan dong. Terus dan dia suka tes gitu karena dia bilang kayaknya aku COVID deh, Aku bilang aduh hari ini tes, ntar 2 hari ke depan tes lagi, ntar dia tes lagi. Kayaknya dia ada tes 2-3 kali gitu. Terus dan amazing banget, nggak tahu kenapa dia nggak dapet intinya kan. Terus yang kemarin aku COVID yang kedua itu bener-bener nggak ada apa-apa, cuma badan pegel 2 hari doang, puji Tuhan. Terus pilek sedikit, udah gitu doang. Aku pikir wah Tuhan, ternyata Engkau memberikan COVID itu kita bisa atesin gitu ya, maksudnya. Walaupun ada cobaan, ada masalah, tapi Tuhan tidak akan memberikan apa yang melebihi kekuatan kita. Amin. Oke, sekarang satu lagi. Oke, thank you Tante Yuyun. Gara-gara COVID saya jadi kepikiran juga nih dengan COVID. Tadinya saya enggak kepikiran ya. Saya pikir ya COVID is very common now. Tapi setelah dia mengatakan si Yuli bahwa 2 kali kena COVID, saya teringat bahwa sebelum saya kena COVID itu, saya selalu jaga cucu. Karena cucu saya yang kecil belum dapat tempat di childcare. Jadi kemarinnya itu saya jaga, kemarin dulu. Tahu-tahu itu pun juga tanda-tandanya. Kalau saya tidak mendapat suatu tugas untuk ketemu banyak orang hari Jumatnya, saya tidak tes mungkin. Karena very mild. Saya tuh batuk itu hari Rebu, pagi-pagi bangun tidur. Kan biasa, gatal-gatal saya pikir ya. Sudah itu saya pikir, nggak apa-apa. Nah, Senin Selasa, Rebunya itu saya jaga cucu. Terus sudah itu, tapi ya udah saya pikir enggak apa-apa ini, cuma bangun pagi males. Hari Kemisnya saya tahu-tahu sakit kepala. Ini pun sakit kepalanya yang biasa, sakit kepalanya. Bukan yang sampai kayak akut gitu, bisa tetap ngapa-ngapain. Cuma karena ada tugas besoknya hari Jumat ketemu orang banyak. Wah saya mesti tes ini, takut juga kalau kena COVID dan nyebarin COVID ya. Saya tes positif, kaget setengah mati. Tapi bukannya saya takut sama diri saya sendiri, tapi yang saya kepikiran cucu-cucu ini loh, satu keluarga. Tapi dalam hatiku Tuhan, mereka sudah pernah kena COVID. Jadi mereka pasti enggak kena COVID lagi. Tapi setelah Yuli bilang 2 kali COVID, wah baru saya teringat Tuhan Engkau melindungi cucu-cucuku semua. Anak cucuku semua enggak kena COVID. Padahal kemarinnya saya jaga, saya cium-cium lagi dengan mereka. Iya kan? Nah gitulah, very much, puji Tuhan. Dan Budi juga waktu itu, waktu hari Kamis saya tes, siangnya saya COVID, dia cepat-cepat tes. Hore, saya enggak, saya negatif katanya. Udah pisahan kamar, enggak. Dia waktu itu pulang kerja, saya sudah di kamar isolasi, cuma ngomong WA-WA-an gitu ya. Sudah itu malamnya dia kasih saya makanan, ditaruh di luar, saya ngambil, masuk, saya makan, keluar lagi. Toto malam dia bilang, wah saya mesti tidur di kamar sebelah katanya gitu. Toto malamnya dia nongol masuk di kamar. Loh kenapa? Saya juga kena. Saya kok rasa sudah meler, badan saya mulai pegel-pegel. Saya tes lagi, malamnya positif dia. Ya sudah, enggak apa-apa. Akhirnya juga malah bagus ya, enggak isolasian semua jadi satu. Oke. Tapi yang saya syukuri anak-anak cucu saya enggak ada yang kena. Thank you. Puji nama Tuhan. Luar biasa di tengah banyak hal yang kita alami, baik kecil, sepele maupun yang besar, mungkin yang belum sempat kita sharingkan dan kesaksian di sini. Kita mau percaya bahwa Allah itu Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang besar, Allah yang patut kita puji dan sembah. Kita mau hampiri tahta Allah lebih dalam lagi.
Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau persiapkan hati kita. Bersama alam semesta, bersama bumi dan surga, mari kita mau pakai seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita, mulut kita, tangan kita, kita mau pakai untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang layak. Allah yang layak terima pujian, bukan karena Dia mau dan haus akan pujian dan sembah kita, tapi semata-mata sebab Dia layak, satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Bersama alam semesta kita nyanyikan lagu ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana
kita berdoa, kita pakai bahasa-bahasa baru yang Tuhan berikan. Syara para nasyikara nasyara oh ya ramara oh baik Tuhan, Kau Allah yang kudus, Engkau kudus, Kudus, kami percaya, kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami. Berbicaralah Allah Roh Kudus untuk umat-Mu, bangun kami, bangun iman kami, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Saudara-saudari yang mungkin merasa mendapat pesan dari Tuhan, Tuhan ingin sampaikan, kami menyiapkan mikrofon untuk boleh membantu kita menyampaikan dan agar teman-teman kita boleh mendengarkan dengan jelas. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan biar kami saat ini boleh semakin tenang di hadapan-Mu, sehingga kami boleh terbuka akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, terus berbicaralah di hati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat saudari kami, Roselva. Urapi dia Tuhan, dan persiapkan hatinya, mulutnya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya boleh memulihkan kami, boleh memberkati kami, boleh mengubah hati kami menjadi yang baik. Kami mohon berkat-Mu untuk hati kami, agar hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah terus di dalam persekutuan ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Alfa, dipersilakan. Shalom semuanya. Kedengeran nggak? Oke. Shalom Tante dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Dan juga teman-teman yang join kita di YouTube saat ini di channel PDKK Epifani. Selamat sore. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di PDKK Epifani bulan September. Perkenalkan, nama saya Roselva, saya biasa dipanggil Fafa. Buat yang nggak kenal, salam kenal. Topik yang saya ambil sore hari ini berjudul Blessed Life, Blessed Life or Blessed Life. Saya mau nanya, sebelum saya masuk ke topik saya, kalau kita dengar kata Blessed Life, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang kita bayangkan? Orang atau kehidupan seperti, idealnya seperti apa sih yang bisa kita panggil blessed life, bisa kita panggil diberkati. Sewaktu saya mempersiapkan bahan ini, saya tanya ke anak-anak saya. Saya punya 2 orang anak, usia remaja, hampir 15 dan 13 tahun. Saya tanya ke suami saya tanya ke anak-anak saya. Menurut kamu, blessed life itu apa sih? Orang kayak apa sih yang diberkati? Yang satu jawab, yang happy mami, yang happy. Terus yang satunya bilang, yang dia jawab apa ya? Pokoknya dia jawab yang seneng aja gitu, kelihatan selalu ceria, selalu happy gitu. Saya tanya suami saya, kalau menurut kamu Hani, orang yang diberkati, orang yang punya blessed life itu orang yang seperti apa? Jawaban suami saya gampang, yang cukup sayang. Cukup apa Hani? Cukup holiday, cukup ya kan? Cukup mau jajan, cukup. Pokoknya cukup, segalanya cukup gitu. Masuk ke slide selanjutnya. Blessed life, hidup yang diberkati oleh Allah. Kita ini dulu, apa sih artinya blessing? Blessing adalah a favor or gift bestowed by God, thereby bringing happiness. Kalau dalam adjective, kata sifat, blessed artinya holy, sacred, consecrated. Makanya kalau dalam misa kita bilangan blessed be God forever gitu. Kalau noun, kata benda tuh di Google bilangnya those who live with God in heaven. Jadi orang-orang kudus ya, itu blessed gitu. Kalau padahal kata blessing itu artinya a favor or blessing di dalam Alkitab maksudnya ya. Blessing atau berkat merupakan tanda kehadiran Allah, kasih Allah dalam hidup kita. Dan memang benar kalau kita bilang ciri-ciri orang bahagia itu orang yang diberkati, orang yang seperti apa? Ya, yang seneng, kayaknya hidupnya seneng, mau apa cukup, mau jajan cukup, mau apa aja tersedia lah, intinya begitu. Kita sering memikirkan kalau hidup yang diberkati adalah hidup yang conditional, tergantung situasi dan keadaan kita. Padahal dasar berkat adalah apa? Dasar berkat adalah kasih Allah. Kalau kita asosiasikan blessed life, hidup yang diberkati, dengan berkat ya memang wajar, enggak salah gitu. Tapi enggak berhenti di situ gitu. Kalau kita dalam masalah, kalau duitnya lagi nggak cukup holiday, apakah itu berarti kita tidak diberkati? Kalau kita lagi sakit COVID, sampai kena COVID, apakah artinya kita tidak diberkati?
pertanyaannya akan kembali kepada kita gitu. Apakah bayangan kita menjadi orang yang diberkati itu hanya conditional, hanya temporary? Next slide. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Om Tante, teman-teman semua, enggak salah bilang, aku diberkati, maka aku dapat kerjaan baru, aku diberkati. Aku punya cucu baru, aku diberkati. Tapi berkat Tuhan enggak berhenti di situ. Karena dasar dari berkat adalah kasih Allah. Dan kasih Allah tetap tinggal di dalam kita, apapun keadaan kita. Jadi kebenarannya adalah setiap dari kita dikasihi, diberkati Allah tanpa terkecuali, terlepas dari apa yang kita lakukan atau perbuat dalam hidup kita. Maka kita sebut grace atau anugerah. Mau kita sakit, kita tetap diberkati. Mau kita sehat, kita tetap diberkati. Mau kita bisa holiday, kita tetap diberkati Allah. Mau holidaynya bisa jauh diberkati. Mau yang di rumah aja kita juga tetap diberkati. Apa yang membedakan? Yang membedakan kenapa ada orang yang merasa hidupnya diberkati, dicukupi walaupun kayaknya hidupnya sederhana aja. Kayaknya holidaynya di situ-situ aja. Kayaknya enggak yang punya wah di mata dunia. Tapi kenapa dia bisa merasakan hidupnya diberkati oleh Allah, dikasihi oleh Allah? Karena tidak semua orang mau memilih untuk menerima anugerah itu. Kebenaran yang pertama adalah Allah mengasihi kita, benar nggak? Allah mengasihi kita regardless, mau kita pendosa, mau kita bertobat, mau kita sudah dibaptis, mau kita belum dibaptis, Allah mengasihi kita, benar nggak? Allah mengasihi kita tanpa kecuali, that's it. Next slide. Sebelumnya. Kebenaran yang kedua yang saya mau ngomong adalah kita punya kehendak bebas. Jadi Allah mengasihi kita, tapi pilihan kita. Kita mau terima atau enggak, pilihan kita. Nah, saya mau bahas langkah-langkah yang kita mau ambil sebagai cara kita untuk mau menerima Tuhan, untuk mau menerima berkat Tuhan itu sendiri, untuk merasakan blessed life itu sendiri. Ada 4, saya bagi menjadi 4. Saya bilang ini, saya akan garis bawahi kata mau. Karena again, ini akan kembali pada pilihan kita. Kita mau apa enggak mau, terserah kita. It's our free will, it's our choice gitu. Tuhannya udah kasih berkat. Tuhannya udah limpahin kita. Matahari Tuhan gak kasih buat orang Epifani doang, bener gak? Tuhan gak kasih cuma buat orang beriman doang, bener gak? Tuhan kasih matahari buat semua, mau jahat, mau baik. Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kerjaan gak cuma orang-orang yang beriman. Tuhan kasih orang semuanya gitu. Tapi apakah dengan pekerjaan dan segala-segala yang kita terima, kita bisa merasa diberkati, kita bisa merasa hidup kita itu kepenuhan oleh kasih Allah. Itu pilihan kita. Langkah yang pertama, mau percaya kalau kita dikasihi oleh Allah dan mau mengakui segala yang baik berasal dari Allah. Apa beda kita dari orang-orang dunia? Kita percaya kita tuh dikasihi. Orang dunia boleh terima yang sama, orang dunia boleh menerima berkat yang sama. Kenapa mereka tidak merasa diberkati? Mereka biasa aja, dapat kerjaan keren biasa aja, dapat rumah bagus biasa aja. Kenapa kita harus beda? Karena kita percaya bahwa kita ini dikasihi Allah. Dan mengaku segala yang baik berasal dari Allah. Ternyata teman-teman semua, saya sering banget dengar orang bilang, laki, gila beruntung banget gue dapet parkir gitu misalnya. Ya kan, suami saya namanya Untung ya.
Jadi dia expect dalam hidupnya itu selalu segala yang baik gitu. Karena kan semua orang bilang kamu kan untung gitu. Jadi selalu beruntung gitu. Tapi dia udah bertobat. Sekarang dia nggak pernah beruntung. Dia bilang thank God. Dia bilang gitu ya. Intinya apa? Kalau kita dari hal-hal yang kecil, misalnya itu parkir, misalnya itu kayak tadi Yuli cerita sharing ya. Bagaimana dia sakit COVID. Di dalam sakit COVID-nya, dia bisa melihat karya Allah yang sedikit, suamiku nggak kena loh, puji Tuhan. Hal yang kecil ya, kayak Tante Yun, anak-anakku, suamiku, anak-anakku, cucuku, semuanya dilindungi Tuhan, praise God. Dari hal kecil, kita bisa lihat, kalau kita mau lihat, kalau itu berasal dari Tuhan, it's not a coincidence, our life is not a series of coincidence. Dunia boleh bilang it's a coincidence, terserah. Saya mau sharing. Saya ada satu cerita. Sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Kita pergi ke Jepang holiday bareng berempat sama suami dan anak-anak saya. Lalu kita ke satu museum tren. Di sana itu habis kita masuk beli tiket, di dalam museumnya itu kita lihat-lihat tren-tren Jepang ya. Terus ada satu antrian lagi, kita bingung kok ada antrian di situ, antrian apa. Nah suami saya kan paling seneng ya. Kalau yang kayaknya yang rame-rame terus kok kayaknya ini gitu, karena dia kan selalu merasa dirinya beruntung ya. Terus jadi kita ngantri di situ. Kalau ada yang pernah ke Jepang tahu ya, di Jepang itu very limit explanation dalam bahasa Inggris gitu. Kita nanya dengan bahasa yang terbatas, pokoknya orangnya jelasin gini. Intinya gini, lu punya tiket, lu masukin ke satu mesin kecil. Nah satu mesin itu akan keluar angka, nomor. Nah nomornya itu nanti di display nih ke satu orang yang nunggu itu tuh. Nah, nomor itu, kalau nomor lu dipanggil, nomor lu ada di situ, berarti nanti lu bisa masuk ke simulator naik train, elektronik gitu lah, pakai layar gitu loh pokoknya. Intinya begitu. Jadi 4 tiket kami, coba berapa yang dapat nomor? 3. Wah, keren nggak? Kita lihat tengok kanan kiri. Grup yang lain ya. Kayak satu grup cuma dapat satu grup nggak dapat. Kita dari 4 tiket dapat 3. Wah, dunia bilang luck. Saya nggak peduli dunia mau bilang apa. Yang mau saya ajarkan ke anak-anak saya, praise God, thank God. Apapun cara yang Tuhan pakai, sekecil apapun, segede apapun, aku itu dari Tuhan. Maka kita bisa melihat lagi. Kita terus akan terbuka, hati kita terbuka untuk melihat berkat Tuhan, kecil kita akan lihat terus. Kalau kita nggak mau akui, ya coincidence. Untung pas mobilnya pergi, ya untung pas ini. Kalau kita terus untung, ya itu kita akan, hidup kita ya udah coincidence semua. Padahal kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang udah ditebus, diberkati. It's not a coincidence. Praise God, thank God. Next. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, trust wholeheartedly in the Lord rather than relying on your intelligence. In everything you do, acknowledge Him, and He will see that your paths are straight. Kalau bahasa Indonya ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. It's not luck, it's God's favor. Next. Yang kedua. Langkah yang kedua yang mau kita ambil adalah mau hidup seturut kehendak Allah. Gampang apa susah? Pertanyaannya akan kembali ke kita. Mau apa enggak mau? Gampang apa susah? Jadi pergumulan kita. It's an ongoing journey. Om Tante, teman-teman semua. It's not hari ini saya bilang yes, for the rest of our life smooth. Berarti saya sudah hidup dalam kehendak Allah. Nggak kayak gitu. Seturut kehendak Allah berarti seturut bimbingan Roh Kudus. Next slide. Ini kata surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Apa kehendak Allah? Ya, apa kehendak Roh Kudus? Apakah Roh Kudus? Dan kita tahu waktu Roh Kudus itu bekerja secara aktif, day by day, choice by choice, pilihan-pilihan hidup kita. Yang benar di mata dunia belum tentu benar di mata Allah. Apa prioritas dalam hidup kita? Apa yang penting? Yang penting buat dunia belum tentu penting buat Tuhan loh. Dan yang penting buat Tuhan, buat dunia itu kesia-siaan loh. Jadi kita mengalami hidup yang diberkati ketika kita tahu level prioritas kita dan level pilihan yang kita ambil itu bukan pilihan dunia, pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan mungkin buat dunia bagus, tapi pilihan bagus buat dunia belum tentu bagus buat Tuhan. Saya garis bawahi di sini menurut kehendak Allah. Yang ketiga, mau menyerahkan seluruh hidupnya sepenuhnya dalam rencana Allah. Kalau tadi kan pilihan setiap hari, journey kita sama Tuhan. Poin yang ketiga adalah mau menyerahkan seluruh hidupnya dan sepenuhnya dalam rencana Allah. Saya garis bawahi di sini tentang suffering, tentang masa pencobaan. Ketika kita sehat, gampang bilang, I live a blessed life. Ketika kita cukup buat segalanya, I live a blessed life. Ketika kita sakit, ketika kita dalam masa pencobaan, ketika kita tidak mendapatkan yang kita doakan, bahkan berbulan-bulan orang lain dapat kok aku nggak dapat. Apakah gampang? Gampang nggak? Ya udahlah, terserah Tuhan. Gampang ngomongnya, jalaninnya itu nggak gampang. Benar nggak om tante teman-teman semua? It's not an easy journey gitu. Nggak gampang ngomong, ya udah Tuhan terserah gitu. 1 tahun yang lalu, saya quit dari kerjaan saya. Saya stres, saya depres. Sempat kayak 2 hari gitu, saya ngalami yang namanya depres. Saya ngalamin rasanya kosong, kering, gak kepengen ngapa-ngapain. Saya gak pernah, the very first time. Saya alami itu, suami saya bilang, sayang daripada kamu sakit, kamu quit. Oke, saya quit, saya gak kerja. 1 tahun journey saya gak kerja, saya di rumah. Ngapain? Ya sibuk sendiri, pokoknya sibuk lah, ngurusi anak, ngurusi semuanya lah. Apakah gampang saya bilang, Tuhan saya mau menyerahkan seluruh hidupnya, padahal bosennya setengah mati. Ya kan? Maksudnya kalau yang fun itu gampang menyerahkan sama Tuhan. Mau holiday aku serahkan holidayku ke dalam tanganmu, gampang. Tuhan aku serahkan kebosanan ini dalam tanganmu. Enggak mudah ya teman-teman, om tante semua. Ketika kita sakit, apakah gampang Tuhan aku serahkan kapan sembuh terserah engkau? Enggak gampang. Tapi itu loh, ketika kita mau menyerahkan, ketika kita percaya rencana Tuhan pasti baik. Rencana Tuhan pasti baik. Di situ kita bisa merasakan damai Tuhan. Karena kita tahu, ayat poin yang pertama, percaya kalau kita dikasihi Allah. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, pasti Tuhan punya rencana baik. Pasti Tuhan menangkan. Pasti Tuhan ada rencana yang aku gak bisa lihat hari ini. Tidak selalu cobaan dan kesukaran adalah teguran Tuhan. Most of the time adalah cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada ingat ya cerita adik saya yang kecelakaan. Selain dia sembuh, selain dia bisa pakai uang kompensasi untuk beli rumah, dia dapat PR. Saya dapat kesembuhan, saya dapat titik poin. Ada banyak hal, tapi apakah ketika saya alami itu gampang? Untuk percaya kalau rancangan Tuhan itu baik. Kita akan mengalami yang namanya pelan-pelan. Ngalami masalah-masalah yang dari yang paling kecil, om tante teman-teman semua, nggak mungkin semuanya ya jebret, kecelakaan sembuh jebret, nggak kayak gitu ya. Ada pergumulan setiap hari yang kita akan terus dituntut Tuhan. Saya nggak kepikiran contoh, tapi
Oh, saya keinget ketika anak saya harus pindah sekolah. Harus pindah sekolah berapa tahun yang lalu waktu di SD lah. Intinya, ketika anak saya pindah sekolah, saya down. Saya protes sama Tuhan. Saya bilang kalau itu saya yang dilukai, saya nggak apa-apa Tuhan. I can do it, I can handle it gitu. Kalau itu orang yang kita kasihi, it's hard, om tante teman-teman semua. Akhirnya dia pindah ke satu sekolah lain, Catholic school juga, Masian, agak jauh dari rumah saya. Setelah mereka lulus ya, atau deket-deket akhir-akhir, ada satu journey yang saya senang banget. Anak saya yang paling kecil tuh pemalu dulunya. Waktu TK aja, dia itu kalau dapat award maju ke depan cuma begini doang aja nggak berani. Takutnya setengah mati. Minder sekali gitu. Ya udah nggak apa-apa, maksudnya setiap orang kan punya journey masing-masing. Waktu kecil saya juga kayak gitu soalnya. Jadi saya ngerti perasaannya dia. Berjalannya waktu, dia pindah kelas 2 SD. Kelas 5 SD, kelas 5 naik kelas 6. Udah ke sekolah baru ya, anak saya bilang gini yang perempuan, yang paling kecil, Mami, saya mau apply jadi sport captain. Wah, anak saya ini pemalu loh. Pemalunya luar biasa. Oke, berjalannya waktu dia lebih gak pemalu lah. Tapi saya tahu banget, anak saya gak mungkin maju ke depan. Terus dia bilang, saya harus kampanye. Hah? Saya harus bikin ini, surat siapin untuk apa sih kampanye lah bahasa Inggrisnya apa sih itu? Ya speech, nah itu suruh speech di depan seluruh sekolah. Terus udah maju, terus dia siapin, terus dia bilang, kamu kasih aku award nggak Mami? Ya aku kasih award banget, kamu minta apa Mami beliin gitu. Saking nggak percayanya om tante teman-teman semua. Sampai akhirnya dia beneran speech di depan seluruh sekolah. Dia bilang dia merinding setengah mati, dia ketakutan. Oh ada satu, sebelum kejadian dia bisa maju. Jadi antara dia mau maju apa enggak maju, ada satu saingannya dia mencoba merendahkan dia. Pokoknya ngata-ngatain apalah saya lupa. Sampai dia nangis di sekolah. Gurunya bilang gini, itu dia tengah-tengah antara dia maju apa enggak maju ya. Terus dia bilang gini, terus gurunya bilang gini, justru kamu harus buktiin sama si itu. Kalau kamu bisa, wah dia jadi tertantang. Akhirnya dia beneran maju. Saya lihat journey anak saya bertumbuh. Saya melihat rencana Tuhan yang hebat, dahsyat. Kalau menurut pikiran saya, gak mungkin lah anak saya. Kalau anak orang lain ngasih tahu saya bilang gak mungkin lah anak saya malunya kayak gitu. Masa speech di depan sekolah berapa ratus orang, berapa 100 something lah sekolahnya ya. Saya bilang gak mungkin lah, tapi buat Tuhan mungkin. Dan cara yang Tuhan pakai gak enak buat saya, bener gak? Caranya kenapa harus gitu sih Tuhan? Tapi here we are sebagai orang anak-anak yang percaya pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Next slide. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tante teman-teman semua, ketika kita mengalami trials, suffering, jangan fokus sama trial sufferingnya, jangan fokus sama apa penyebabnya. Kita tahu ya, trial suffering itu bisa karena dosa kita, bisa karena dosa orang lain, bisa karena memang Tuhan ingin menyatakan dirinya atas hidup kita gitu. Kalau kita fokus, dosaku apa ya gitu. Of course kita akan balik ke poin yang kedua, hidup seturut kehendak Allah. Ketika kita hidup dalam dosa ya bertobat. Ketika kita melakukan yang bukan kehendak Allah ya bertobat. Setelah kita bertobat apa yang kita lakukan? Kok aku tetap masih suffering? Misalnya kayak cerita saya. Kok Tuhan aku masih harus depresi di tempat kerja sih? Kenapa Tuhan? Minggu ini saya baru dapat kerjaan. Saya baru dapat kabar saya dapat kerjaan. Praise God, puji Tuhan. Yang saya mau bilang adalah gini. Kerjaan ini datang dari Tuhan. Poin nomor 1 ya. Kenapa saya bilang dari Tuhan? Saya enggak nge-apply.
Saya enggak. Kalau anak saya tiap hari doain ya supaya mami kalau dapat jalannya dapat kerja ya dapat kerja, kalau enggak ya udah gitu ya. Anak saya doa. Saya dibilang cari kerja enggak. Kenapa? Karena suami saya enggak rela saya cari kerja. Jadi saya antara berdoa. Berdoanya bukan lagi Tuhan cariin kerja, Tuhan ubah hati suamiku. Ubah hatinya, udah doanya udah beda gitu. Biar menurut waktumu, menurut rencanamu. Saya ditelepon sama satu agent, dia bilang kamu, saya lihat resume kamu di SIK, kamu mau nggak cari masih dapat kerjaan nggak? Nah si agentnya bilang gini, one day work from home. Wah saya bilang sama suami, sehari doang sayang kerjanya part time, sehari doang work from home lagi, boleh nggak? Suami saya bilang apa? Ya boleh, sehari doang kan saya masih bisa ketemu kamu gitu kan. Boleh lah akhirnya, interview lah saya gitu. Interview, setelah interview telepon, setelah interview telepon, terus setelah interview telepon, lanjut lagi di telepon. Saya mau cerita dulu setelah interview telepon itu. Jadi sebelum saya interview itu. Jadi gini, suami saya itu kerjanya 2. Pagi sampai siang, tidur dulu istirahat, siang sampai malam. Bless gak dia? Beruntung gak dia? Beruntung ya, karena namanya untung ya. Jadi di tengah-tengah kalau ada yang nanya, kamu kerjaan yang ngapain sih? Saya siang tuh mijitin suami saya, om tante teman-teman semua. Pakai kaki, mijit pakai kaki. Saya mijitin suami saya. Weekend itu kita ke mall, kita lihat ada kursi pijet. Sebagai istri yang baik, enggak, jadi suami saya itu cita-cita kepengen beli kursi pijet itu 7 tahun yang lalu. Waktu harga kursi pijet itu sekitar 10.000 apa berapa gitu. Saya bilang enggak mau harga mobil kali ya gitu. Kita enggak beli, sampai cici saya beli, semua orang beli. Recently, dia udah kepikiran, kepengen beli. Cita-cita yang lama masih ada. Rumah saya masih kecil. Saya bilang, aduh gak ada tempat Tuhan. Saya bete nanti lihat rumahnya kecil, berantakan. Saya tetap gak ngotot, saya gak mau. Sampai minggu sebelum saya interview itu, kita lihat satu mesin pijet di Macquarie sini. Wah, dia naksir lagi kan. Sebagai istri yang baik, saya ingat cita-cita dia yang lama. Dan recently rumah saya emang masih di tempat yang kecil, tapi kita karena anak-anak udah gede, semua mainan udah gone, adalah space gitu. Dalam hati saya Tuhan bilang gini, rumahnya kan rumah untung juga, masa barang-barangnya untung gak boleh ada gitu kan. Jadilah, terus saya bilang sama dia, kamu mau beli sayang, Hani mau beli gitu. Dia mikir-mikir, kepengen sih gitu. Akhirnya kita beli, harga affordable lah pokoknya. Udah kan setelah saya beli, dia jadi mikir-mikir, wah, dia nggak tahu lah, hatinya jadi berubah kali ya. Jadi waktu saya bilang, Hani saya kerja ya gitu, 1 hari doang, wah dia bilang oke, boleh gitu. Ternyata setelah saya interview, dia bilang gini, 5 hari kerja, 1 hari work from home. Salah, tapi karena saya orangnya diberkati Tuhan, sudah disediakan kursi pijet yang bisa mijitin suami saya tiap hari, ya kan? Tuhan sediakan sebelumnya. Dan karena suami saya lihat, aduh saya punya istri kok baik banget gitu kali ya. Aduh saya tersentuh, kamu bolehlah sayang kerja. Akhirnya om, tante, teman-teman semua, saya boleh kerja mulai minggu depan. Yeay. Hidup dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan itu indah. Akhirnya, awalnya gimana? Indah gak? It's not easy, it's not beautiful. Especially when you have to grow, we have to go through namanya pencobaan, namanya trials, namanya saat-saat susah, saat-saat kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Ada tantangan dalam pikiran saya gini,
Tuhan saya bisa nggak ya balik lagi kerja? Cari kerja kan sekarang susah, bener nggak? Kayaknya ngeliatnya kayak gitu. Terus saya nggak pernah kerja background sekolah saya lulusan IT, tapi saya nggak pernah kerja IT. Saya mikir, gimana ya Tuhan? Ada pergumulan itu dalam kehidupan, dalam proses kita mengikuti rencana Tuhan itu, kita akan tergoda untuk doubt it, untuk bener nggak ya, bisa nggak ya, apakah akan indah nggak ya akhirnya. Saya mau kasih tahu, indah pasti akhirnya, tapi jalaninnya nggak indah, pasti jalaninnya nggak indah. Dalam kesakitan, masa ya bilang, aduh Tuhan, terima kasih sakit ini, terima kasih, ya enggak. Pasti kita ngomong, aduh Tuhan aku struggle. Tapi lewat penyakit itu, kamu boleh menemukan Tuhan. Kamu boleh menemukan Tuhan yang dekat. Kamu boleh disembuhkan dan jadi saksi Tuhan. Ada, tapi itu again, mau nggak percaya? Mau nggak percaya kalau rancangan Tuhan itu akan baik? Walaupun yang kita lihat di depan mata kita itu nggak baik. Nggak enak, nggak baik. Pahit iya, nggak pasti iya. Tapi apa pilihan kita? Apa yang mau kita pilih? What we want to choose. Apa yang mau kita pilih? Yang mau kita pilih akan menjadi langkah kita untuk menerima berkat Tuhan itu sendiri. What you choose, it's gonna be langkah kita, kemauan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan ada di sekitar kita. Tapi kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena kita nggak mau buka tangan, kita nggak mau percaya rencana Dia. Waktu kita ngalami, kita udah protes duluan dong. Tuhan kenapa sih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Kita akan terus komplain dan kita akhirnya belum pada dipenuhi rancangan dan rencananya, kita udah gagal duluan. Tuhan akhirnya tidak bisa membuka, dia nggak bisa membuka rencananya, memperlihatkan kepada kita rencana dan rancangannya. Karena kita udah give up duluan. Bukan berkat Tuhan yang nggak sampai, kita yang nggak mau nerima. Langkah yang keempat, yang terakhir. Kita mau menanggapi panggilan Tuhan, maksudnya apa? Mau ambil bagian menjadi partner dan saluran berkat untuk orang-orang sekitar kita. Tante, teman-teman semua, kita diberkati di sini untuk menjadi berkat. Kepenuhan dari hidup diberkati adalah ketika hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Tahu ya, misi PD KK Epifani temanya tahun ini, Call for a Purpose. Hidup kita diberkati untuk memberkati, untuk menjadi berkat. Karena kita stop ketika kita diberkati, I already live a blessed life, udah stop. Akhirnya kita nggak bisa mengalami kepenuhan rasanya diberkati itu seperti apa. Karena kita stop di situ. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan untuk hidup memberkati dan menjadi berkat tidak bisa tercapai tanpa diberkati dulu. Benar nggak? Benar nggak? Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak diberi dulu. We cannot give what we don't have. Kita bisa memberi ketika kita menerima. Dan kita bisa memberi berkat itu ketika kita menerima dari Tuhan. Kalau hati kita siap untuk memberkati dan memberi, ya Tuhan pasti kasih. Kalau nggak bisa. Benar nggak? Saling berkaitan, hidup diberkati dan hidup memberkati itu berkaitan erat. Dan blessed life sebenarnya artinya dua ini. Blessed life artinya bukan cuma di hidup diberkati. Hidup memberkati artinya juga blessed life. So it's satu kesatuan. Kalau kita diberkati, kita siap untuk memberkati. Ayatnya? Next. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Sumber berkat kita siapa? Tuhan kan? Kalau tanpa Tuhan, kita baik nih sama orang. Kalau sumbernya bukan dari Tuhan, tulus karena Tuhan,
mengirim kita, berhenti di situ. Ya udah baik aja. Tapi ketika Tuhan yang suruh tinggal di dalam Dia, kita baik karena Dia. Kita terus tinggal di dalam Dia, maka itu akan menjadi saluran. Yang kedua, dipanggil menjadi rekan kerja Allah. Jadi dua ya, mau ambil bagian, jadi saluran berkat dan jadi rekan kerja Allah. Ini kata Yesus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman semua jadi rekan kerja loh. Berarti kita bekerja bareng Tuhan. Kita nggak bisa memberkati orang lain, menjadi berkat untuk orang lain dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa misi dari Tuhan. Jadi rekan kerja Tuhan tanpa mempersilahkan Tuhan bekerja bersama-sama kita. Dewasa ini di masa-masa COVID ini menjadi berkat. Kayaknya dunia nggak perlu bilioner. Kita nggak perlu another billionaire. Kita perlu Christian. Kita perlu anak-anak Allah yang hidupnya bisa membuat dampak, memberkati. Nggak harus big, om tante teman-teman semua. Dengan datang pede aja, berikan senyuman kanan kiri, kamu sudah jadi berkat. Kamu sudah memberkati orang-orang sekitarmu. If you can give more, if you can play music, if you can sing with us. Tapi kalau enggak pun, jangan don't limit yourself untuk bilang karena aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa jadi berkat. Enggak kayak gitu. Berkat terbesar adalah Yesus yang tinggal di dalam kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Mungkin kayak saya selama setahun. Saya bilang sama Tuhan, udah depresi ya. Di rumah doang Tuhan. Apa yang saya lakukan jadi berkat sih Tuhan? Apa purpose-nya? Tahu nggak saya jadi apa? Saya jadi guru les musik anak saya padahal saya nggak bisa main musik. Saya jadi guru les math anak-anak saya. Hal-hal yang saya setiap hari harus find a purpose. Apa sih Tuhan yang mau Tuhan lakukan? Saya lakukan. Saya mau jadi saluran berkat. Pertama-tama tentu untuk keluarga kita. Karena keluarga tempat di mana kita bisa menerima kasih Allah. Dan ketika di dalam keluarga kita menerima berkat itu sendiri, merasa diberkati. Kita bisa jadi saluran berkat. Anak-anak keluarga kita akan keluar memberkati orang karena dia penuh oleh berkat di dalam rumahnya. Maka dia akan keluar. Saya tanya sama anak saya yang perempuan. Tadi kan saya nanya, kamu hidup diberkati seperti apa? Saya nanya, kamu hidupnya udah merasa diberkati belum? Dia kata-kata, udah. Saya bilang, kenapa? Kamu kan, kita kan gak jadi pindah rumah. Kamu kan gak punya kamar sendiri. Kita kan gak punya rumah gede kayak orang lain. Kenapa kamu merasa diberkati? Ya aku ngerasa blessed aja. Dia merasa penuh. Dia merasa sudah diberkati Allah. Praise God. Kalau dia sudah merasa diberkati Allah, dia bisa jadi berkat. Bener gak? Umumnya anak-anak yang nakal, anak-anak yang membuat masalah di luar adalah anak-anak yang tidak mendapatkan kasih di dalam keluarganya. Kita nggak menjadi judgmental ya om tante teman-teman semua. Nakal pasti keluarganya berantakan, nggak kayak gitu. We not gonna judge them, but we know the truth. Anak-anak yang misbehave, melakukan sesuatu pasti ada alasannya, pasti ada sumbernya. Dan ketika keluarga kita, pertama-tama dari keluarga kita masing-masing, merasakan berkat, merasakan kepenuhan di dalam berkat Tuhan, maka mereka akan keluar jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, saya mau tutup dengan lagu. Saya boleh punya Thomas. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kami mau naikkan lagu ini Tuhan.
sebagai satu doa kami. Kami belajar hari ini kalau kami diberkati apapun kondisi dan keadaan kami. Tapi kami punya pilihan untuk menerima berkat itu. Mau untuk membuka hati kami, mau untuk kembali mengambil langkah-langkah konkret kami untuk menyambut berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadari Tuhan bahwa menjadi panggilan kami untuk menjadi partner-Mu, menjadi rekan kerja-Mu, menjadi saluran berkat-Mu buat orang-orang di sekitar kami. Mari Om Tante teman-teman semua, kita mau naikkan lagu ini seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu. Mari jadikan lagu ini sebagai doa kita, Hati yang mengasihi, komitmen kita. jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku
terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali Engkau nyatakan. Kebenaran-kebenaran ini kami sudah tahu Tuhan, namun sering kami lupa. Sering persoalan dan masalah dalam hidup kami membuat kami lupa kalau kami dikasihi. Membuat kami lupa Tuhan, kalau di dalam segala sesuatu kami punya Engkau yang melebihi permasalahan kami. Kami punya Engkau yang jauh lebih berkuasa. Orang-orang boleh berencana buruk, orang-orang boleh merencanakan yang kurang baik bagi kami. Tapi kami percaya bahwa di atas semuanya Engkau lebih menang, Engkau lebih berkuasa, Engkau lebih besar. Dan Engkau hanya izinkan semuanya karena kebaikan untuk kebaikan kami. Karena Engkau terlalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, biar sungguh firman pada sore hari ini kami boleh belajar dan kami boleh terus berulang-ulang menanggapi kasih-Mu lewat langkah-langkah kami mau terus pilih setiap hari di dalam pergumulan kami. Agar kami siap menjadi berkat-Mu, siap menjadi saluran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti lewat pada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang siapa yang merasa diberkati hari ini, silakan lambaikan tangan. Kurang tinggi ada yang belum angkat tangan. Apakah tadi Fafa bilang blessed life itu kalau kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang merasa diberkati, silakan angkat tangan. Saya expect setiap tangan di sini terangkat. Tuhan berkati tangan-tangan yang terangkat dan berkati apa yang akan kita lakukan sebentar lagi. Kita mau menyalurkan apa yang kita punya, apa yang sudah Engkau berikan pada kami lewat persembahan ini. Kita iringi dengan persembahan dengan lagu ini. Kita iringi persembahan dengan nyanyi bersama-sama ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Oh amin Tuhan. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dari Little Fish dan Big Fish, teen ministry-nya masih belum kelar. Hari ini mereka belajar tentang Zion. You want to say something about what you learned today? I learned about some things that can be surprising and some things can be impossible, like Sarah and Abraham, how they had the child, but it was impossible because they had the child at the age of 96 or Little Fish, any of you bring the box? You want to just hold it up so they can see? Dom Dom has it here. So this is what Little Fish has made. It's to show as a Surprise. louder. Surprise. God can give a. Surprise. Okay. And some of the kids here have something to say to their daddies. All the kids have something to say to the daddies, but we don't have enough time, so I'm gonna just pick some of them. Georgian, you want to start first? I'm grateful. I love my dad because my dad buys me lots of food and our responsible things. I love my dad because he plays with me. Okay, wait. I have two more from Little Fish. Oh yeah, Kara, say something about for your dad. I love my dad. I love my dad because he always sleeps with me. I remember I have one last one. Oh yeah, here. Come on. I love my dad because. Oh, kau menolak. Okay, the little fish, the big fish. I love my dad because he always takes care of me. You are the second one. I love my dad because he tells really funny jokes. Two more, right? I love my dad because he takes care of me. Okay, one last one from the big fish. They are all too shy. Okay. Hands up, hands up. Hands up. I love my dad because he gives me fun things. Happy Father's Day to all the dads and granddads here. Thank you. Oke, mari kita mau berdoa dulu. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini bukan kebetulan kami punya membuat decision yang tepat untuk datang di PD hari ini atau mungkin juga mengikuti persekutuan secara online hari ini dan kami merasakan sungguh berkat-Mu luar biasa dalam firman, dalam fellowship kami bersama ini. Tuhan, kami percaya kasih-Mu sudah ada dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami, tangan kami mau akui Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dan kami mau rasakan terus, kami mau klaim kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Bukan suatu koinsiden, bukan suatu kebetulan kami, tapi kami punya Allah yang sungguh memberkati dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk persekutuan ini, untuk saudara-saudari kami, biar hidup kami selanjutnya enggak berhenti berkat ini sampai di sini, tapi boleh kami bawa, boleh kami sebarkan, boleh kami bagikan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus bersama kami di dalam setiap langkah hidup kami selanjutnya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat yang dikasihi Allah, kita mau sorakkan sekali lagi berkat-berkat yang sudah kita terima. Bersama-sama, yuk kita tepuk tangan.
kasih setiamu nyata bagiku. Benar ya? Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Terima kasih Tuhan. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Kami semakin lihat kasih-Mu Tuhan. Tersedia bagimu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama. Oh yes, amin. Atas untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan berkati, sampai jumpa bulan depan.